Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam program Seruan Khalifah. Bersama saya Umar Faruk Zafrullah yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas hal-hal berkenaan dengan ringkasan daripada khutbah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadahullahu Ta'ala Binasil Aziz. Pemirsa MTA, dalam episode kali ini kita akan mengkaji bersama ringkasan khutbah Huzur pada tanggal 12 Desember 2025 yang lalu, dan di studio MTA kita sudah kehadiran seorang narasumber yaitu Bapak Mubalik, Bapak Maulana Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh, Pak? Kang Umay. Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Nah pemirsa, sekarang kita masuk ke topik pembahasan. Pak Mubalik, jadi pada tanggal 12 Desember yang lalu, Huzur Ayadahullahu Ta'ala bin Aziz menyampaikan khutbahnya berkenaan dengan etika berdakwah dan seni dalam berdakwah menurut Al-Quran. Nah, Pak Mubalik, kira-kira nih Pak, di zaman era teknologi digital yang sekarang sedang marak ya Pak, di mana akses informasi begitu cepat, internet begitu eh, cepat di mana-mana. Nah, bagaimana sih kita apa namanya, untuk menjaga etika dalam berdakwah menurut Huzur sebagaimana yang sudah disampaikan beliau pada khutbah Jumat. Seperti apa Pak kira-kira? Baik, jazakumullah Kang Umay dan pemirsa MTA. Di dalam khutbah tersebut, Huzur memang memberikan eh, apa ya, kunci-kunci di dalam berdakwah. Jadi kalau kita ingin apa membuat atau melakukan sesuatu kan ada tata caranya yang benar ya. Mhm. Nah, tadi Kang Umay menanyakan tentang bagaimana tata cara berdakwah di media sosial. Nah, Huzur menyampaikan di dalam khutbah tersebut dengan menyitir firman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di dalam ayat ini itu sangat ada dua hal yang sangat penting dan ini rasanya menurut saya perlu kita gali dan juga perlu diresapi oleh setiap orang yang ingin menjalankan dakwah atas nama Allah. Kan di dalam ayat ini serulah ya kepada jalan ya Tuhan engkau dengan apa? Dengan mau'izatil hasanah ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah. Hikmah itu berarti kita menyampaikannya itu ya tidak langsung dengan cara-cara yang kasar. Tetapi kita memahami bahwa apa yang kita sampaikan itu timingnya tepat atau tidak. Ya. Kemudian kondisinya tepat atau tidak. Ya, kita sampaikan apa yang ingin kita keluarkan. Ya. Baik itu melalui video mungkin ya dalam era ini ataupun melalui tulisan. Ya. Dan kemudian wal mau'izatil hasanah. Dan dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau kita ingin berdakwah melalui media sosial, itu ada panduannya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi panduan ini wajib kita pegang menjadi pedoman kita di dalam berdakwah. Kalau tidak menggunakan pedoman ini, berarti kita itu bukan sedang berdakwah atas nama Allah. Bukan sedang berdakwah mencari keridhaan Allah. Tetapi mungkin berdakwah karena ingin viral gitu ya. Karena ingin menunjukkan bahwa dirinya pintar, dirinya lebih tahu daripada orang lain. Nah, kalau dakwah-dakwah semacam itu, dakwah yang begitu itu tidak dibenarkan Mhm. oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui firman-Nya. Jadi kalau menyampaikan itu dengan cara yang hikmah dan dengan cara yang baik. Nah, yang kedua yang luar biasanya disampaikan di dalam ayat itu Kang Umay dan pemirsa, wajadilhum bilati hiya ahsan. Jika terjadi diskusi, jika terjadi perdebatan, ya kadang di media sosial kan apa yang kita sampaikan tuh di kolom komentar Iya, dikritisi dengan sangat tajam gitu ya. betul. Terkadang juga melukai hati. Nah, terjadi perdebatan-perdebatan. Bahkan dalam kondisi yang seperti itu, Islam ya oleh Huzur dibahas secara panjang lebar mengharuskan langsung perintahnya dari Allah Ta'ala nih bukan dari manusia. Diperintahkan apa oleh Allah Ta'ala? Harus menjawab dengan cara yang lebih baik.
atau dengan cara sebaik-baiknya. Jadi kalau di awal itu kita menyampaikan dakwah nih monolog gitu ya, satu arah kepada pemirsa, kepada orang lain gitu, itu sudah dengan cara yang baik. Jika di debat harus lebih baik lagi caranya daripada cara yang pertama. Nah itu panduan awalnya Kang Umay terhadap kita umat muslim Ahmadi yang memiliki kewajiban juga untuk berdakwah. Baik, Pak. Ya, ini menarik sekali pemirsa. Jadi, memang ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan begitu ya, Pak, ketika, berdakwah di media sosial tentunya. Karena memang pada era ini media sosial tidak bisa kita pungkiri lagi sebagai, media untuk bersilaturahmi, juga, media bertukar informasi dan sebagainya. Nah, namun, dalam khutbah huzur tersebut ya, Pak, saya baca bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu, mempersyaratkan juga, bahwa yang mendakwah atau dai ini harus memiliki, kedekatan dengan Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengukur kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, Pak? Sehingga kita itu bisa, memantaskan diri untuk, berdakwah di media sosial ataupun di platform-platform lainnya. Iya, betul sekali. Syarat kita untuk berdakwah itu ya, itu memang sangat-sangat tepat yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ada usaha di kita untuk berusaha dekat dengan Tuhan. Kan gitu. Nah memang pelajaran ini begitu sangat penting. Kita sampaikan kepada anggota jemaat bahwa yang pertama kita memiliki kewajiban untuk berdakwah ya dari Hadrat Khalifah, dari juga perintah Allah Ta'ala ya, bahwa kita diminta oleh Allah Ta'ala juga menyampaikan ya, walaupun satu ayat Allah Ta'ala kepada orang lain gitu ya. Nah yang kedua caranya juga harus benar ya, seperti tadi yang di awal saya sampaikan ya, harus dengan cara yang hikmah dan dengan cara yang baik. Walaupun kita diserang, kita di komen yang buruk, harus menunjukkan perdebatan diskusi itu dengan cara yang lebih baik daripada cara yang pertama kita lakukan. Artinya kita menjadi manusia yang harus jauh lebih baik lagi. Nah yang ketiga adalah tadi bahwa kita bagaimana kita memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kenapa sih kita ketika berdakwah itu harus memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala dan bagaimana mengukur kedekatan kita? Ya, karena gini, ketika kita berdakwah, kita kan berdakwah mengatasnamakan siapa? Ya, apakah mengatasnamakan kepintaran otak kita, ilmu yang kita punya, yang baru saja kita pelajari, atau kita berdakwah itu sedang mengatasnamakan Allah Ta'ala? Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah kita untuk berdakwah. Itu seakan-akan ya Allah Ta'ala itu mengatakan, saya ini ingin berdakwah kepada manusia. Ayo siapa di antara kalian manusia yang mau ikut bersama saya berdakwah. Artinya kalau kita ingin ikut kepada dakwahnya Allah Ta'ala, kita harus dekat dengan Allah Ta'ala. Kita harus kenal dengan Allah Ta'ala. Ya. Nah ketika kita berdakwah itu kan posisinya kita sebagai manusia itu memiliki banyak kelemahan. Baik kelemahan secara keilmuan maupun juga kelemahan biasanya secara fisik. Fisik ini, kelemahan secara fisik ini menimbulkan akhlak-akhlak yang terkadang karena kelemahan fisik itu akhlak kita bisa menjadi buruk di pandangan orang lain. Itu. Nah, untuk menutupi semua itu kan kita butuh daripada pertolongan Allah Ta'ala. Nah di dalam Al-Quran itu barang siapa yang menolong Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala menjadi penolongnya. Gitu. Nah kalau kita berdakwah niatkanlah untuk mencari keridhaan dari Allah Ta'ala. Karena kita sedang ikut dalam dakwahnya Allah Ta'ala. Ya kan metere tabliko zamin kekinan tapochongga. Ya memang yang menyampaikan adalah kita. Tapi sejatinya Allah Ta'ala yang menyebarkan itu ke seluruh dunia. Manusia yang menyampaikan tapi sejatinya karena itu program dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sendiri yang akan membereskan setiap masalah-masalah dalam hal dakwah itu. Tetapi syaratnya kata Masih Maud kita harus dekat dengan Allah Ta'ala. Artinya dekat dengan Allah Ta'ala itu bagaimana indikatornya? Rukun iman, rukun Islam itu menjadi indikator yang paling mudah. Ketika kita terus berjalan kepada Allah Ta'ala ya, melalui rukun iman dan rukun Islam itu, maka itu kita sudah berada dalam rel jalan dari Allah Ta'ala. Memang tentu setiap orang berbeda ya. Misalnya seseorang ada yang ahli di dalam tahajud. Dia merajut kedekatannya melalui tahajud.
Tapi ada orang juga yang tidak mampu tahajud itu terlalu lama. Tapi dia pengorbanannya, sosialnya luar biasa. Dia melakukan pendekatan kepada Allah Ta'ala itu melalui hal sosial. Nah begitu juga setiap orang berbeda-beda. Berbeda kemampuan, berbeda kondisi. Maka mengukur kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan jalan-jalan seperti itu. Yang wajib lakukan, yang sunnah berupaya sedemikian rupa ya kita itu menaikkan derajat ibadah-ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu nanti akan bisa dilihat dari apa? Dari niatan kita berdakwah. Baik. Nah, niatan kita apa tuh? Kita cari apa dalam dakwah itu? Berarti Pak, lancar atau tidaknya ya saya tidak tahu ya apakah, perjalanannya seperti apa dakwah kita, apakah membuahkan hasil atau tidak gitu. Yang jelas niat kita seperti apa dulu ya Pak ya. Jadi kalau kita memang niat, lillahi ta'ala untuk Allah Ta'ala mencari engagement dari Allah Ta'ala tanpa, memikirkan hal-hal duniawi begitu ya, insya Allah, Allah akan, menolong kita dalam, proses tablik atau berdakwah seperti itu ya Pak. Di ringkasan khutbah huzur pada tanggal 12 Desember 2025 kemarin, ada beberapa poin yang menarik. Di antaranya adalah bahwa, tadi kita juga sudah diskusi dengan Pak Mubalik, bahwa berdakwah itu butuh seni, berdakwah itu perlu etika, apalagi di zaman sekarang, di zaman sosial media, di mana era internet ini begitu, begitu gencar di mana-mana sehingga, kadang-kadang jari jemari kita itu sulit untuk dikontrol ya Pak ya. Maka dari itu tadi beberapa sudah disampaikan etika-etika dalam berdakwah, di antaranya adalah kita harus, meluruskan niat kita kepada siapa kita akan, berdakwah begitu ya. Jadi sekarang banyak anak muda Pak untuk, berdakwah itu melalui berbagai macam platform, platform podcast, YouTube dan sebagainya. Namun tetap kita harus, on the track di mana niat kita harus lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah akhir dari, diskusi kita pada episode kali ini. Saya Umar Faruk Zafrullah dan kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.